Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fahmi Farezi dengan NPM E1J024095. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu proyek metode morfologi pada tanaman terong dengan dosen pengampu Dr. Randes Insinyur Uswatun Nurjanah MP di program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yaitu morfologi akar, batang, daun, bunga, dan buah dan biji. Dan yang terakhir yaitu morfologi metafora dan aksesoria. Baiklah, langsung kita masuk ke morfologi akar. Sistem perakaran pada tanaman terong merupakan perakaran yang tunggal. Pohon terong sendiri memiliki sistem perakaran yang kuat. Akar terong yang kuat. Akar terong terdiri dari akar utama, akar cabang, akar serabut, dan akar rambut yang memudahkan tanaman terong untuk menyerap nutrisi pada tanah. Akar terong sendiri berfungsi sebagai penopang pohon, penyerapan air dan nutrisi dari tanah, serta menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Baik, selanjutnya morfologi batang. Batang pohon terong adalah batang yang berkayu, yang kokoh dan dapat mencapai tinggi 40-160 cm. Batangnya biasanya berbentuk bulat. Arah tumbuh terong tegak lurus ke atas, berfungsi untuk membantu tanaman terong untuk menghasilkan buah yang berkualitas. Cabang terong tumbuh condong ke atas dan berbentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Baiklah, yang selanjutnya percabangan batang. Percabangan batang pada tanaman terong yaitu percabangan simpodial, dikarenakan batang terong yang sukar ditentukan tumbuhnya. Kita tidak tahu kemana arah tumbuhnya tersebut. Dalam perkembangan terong, arah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Lanjut, yang selanjutnya yaitu morfologi daun. Fungsi daun terong sebagai fotosintesis melalui stomata. Daun terong termasuk daun yang tidak lengkap dikarenakan hanya memiliki tangkai daun dan helaian daun saja, tidak memiliki pelepah atau vagina. Daun terong tidak memiliki vagina dikarenakan hanya memiliki tangkai dan helaian saja. Oleh sebab itu, daun terong disebut juga daun yang tidak lengkap. Daun terong memiliki tangkai yang menghubungkan antara daun dan batang. Daun terong sendiri umumnya berbentuk bulat. Tepi daun terong yaitu berobak disebabkan sinus angulusnya sama-sama tumpul. Warna daun terong biasanya berwarna hijau dikarenakan pada daun terong dipenuhi oleh kloroplas dibandingkan kromoplas. Baiklah, yang selanjutnya morfologi bunga. Bunga terong termasuk bunga yang lengkap. Bunga terong memiliki bagian bunga yaitu kelopak, mahkota, benang, dan putih. Kelopak bunga terong berbentuk bintang yaitu berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Sedangkan mahkota bunga terong berbentuk bintang juga berfungsi sebagai penarik serangga untuk melakukan penyerbukan. Benang sari dan putih sari yaitu alat reproduksi pada terong untuk menambahkan reproduksi seperti buah dan biji. Selanjutnya, morfologi buah. Buah terong terdiri dari tangkai buah, kulit buah, daging buah, dan biji buah. Fungsi dari bagian buah terong tersebut adalah: yang pertama, tangkai buah, tempat bakal buah untuk tumbuh. Yang kedua, kulit buah sebagai pelindung daging buah. Yang ketiga, biji buah atau sebagai bibit terong hasil dari penyerbukan
bunga, yaitu bibit. Di sini bibit untuk melanjutkan tanaman terong atau melestarikan tanaman terong tersebut. Yang terakhir yaitu daging buah, berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, yaitu dari tadi yang dari akar disalurkan menjadi karbohidrat menuju ke daging buah. Selanjutnya yaitu morfologi biji pada tanaman terong. Biji terong sendiri terdiri dari pucuk lembaga, batang lembaga, dan akar lembaga. Pucuk lembaga adalah daun pertama di tumbuhan sebagai alat asimilasi. Batang lembaga untuk menyalurkan cadangan makanan. Akar lembaga adalah calon akar tumbuh, kemudian terus tumbuh menjadi akar tunggang. Yaitu selanjutnya morfologi organa, metafora, dan aksesoria. Organa metafora pada terong yaitu berbulu halus atau trikoma, yaitu terdapat dari batang terong dan kelopak terong, seringkali ditutupi oleh bulu-bulu halus. Bulu-bulu ini berfungsi sebagai pelindung dari serangga-serangga atau adaptasi terong terhadap kondisi yang tertentu. Di sini terhadap serangga yaitu serangga seperti pemakan daun atau pemakan atau hama sebagai lainnya. Yang terakhir yaitu manfaat. Manfaat dari tanaman terong yaitu yang pertama, buah terong meningkatkan fungsi otak kita karena antioksidan dalam buah terong dapat melindungi otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang kedua, buah terong juga dapat membantu menurunkan berat badan dikarenakan terong rendah kalori dan tinggi serat, sehingga dapat memberikan rasa yang kenyang yang lebih lama dan membantu mengendalikan hawa nafsu kita. Yaitu yang terakhir, terong juga banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu terdapat banyak sumber vitamin dan mineral. Terong mengandung banyak vitamin dan mineral termasuk vitamin C, vitamin K, vitamin B6, folat, dan kalium. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, Allahumma fiq ila aqimil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.